Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk Pak Dedi telah mempercayai saya untuk menyampaikan materi ini untuk timnya, kayak gitu. Boleh tanya nggak kabar hari ini bagaimana? Oh, baik, Masya Allah. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai materi, boleh nggak saya pantun dulu? Boleh. Oh ya. Orang penting berangkat pergi. Gayanya keren seperti marmut. Good morning, selamat pagi. Jumpa lagi denganku yang imut. Untuk pertama-tama, sebelum untuk pertama-tama, Sik Pak, ono asu Pak. Awas. Dia baik. Pak. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Dika. Saya di sini sebagai area manager sebuah perusahaan. Saya bekerja di Pulsa 21 sendiri itu dari mulai 2018 kayak gitu. Untuk masuk ke Pulsa 21 sendiri dulu itu sangat susah banget. Soalnya apa? Itu juga banyak pesaingnya, banyak juga yang lamar kayak gitu. Jadi seleksinya itu ketat banget kayak gitu. Jadi nggak sembarangan orang bisa diterima di sini kayak gitu. Mungkin orang-orang yang punya skill, punya pengalaman yang akan bisa masuk di Pulsa 21. Menurut saya dulu pertama kali kenal Pulsa 21 itu mungkin kayak, oh kerjanya apa sih? Oh penjaga toko. Oh kita cuma jualan perdana internet nih. Ternyata setelah hampir 3 sampai 4 tahun saya bekerja di sini, ternyata saya tuh juga mendapatkan ilmu dari Pulsa 21 sendiri. Wow banget. Jadi mana ada sih perusahaan yang memberikan kita gaji tapi juga memberikan kita ilmu seperti itu. Untuk perjalanan saya di Pulsa 21 juga nggak gampang-gampang banget, ada susahnya sedikit. Contohnya saya masuk itu bukan langsung menjadi AM ya, area manager, tapi saya masuk di Pulsa 21 itu mulai dari SPG. Untuk SPG saya dulu itu mungkin sampai 2 tahun menjadi SPG. Kenapa kok lama banget Mbak? Iya, karena dulu itu kalau untuk menjadi naik ke tingkat selanjutnya itu harus mempunyai skill, harus menguasai A, B, C, D, E, dan itu banyak sekali seperti itu. Jadi untuk teman saya itu dulu waktu sepantaran tuh dia itu langsung bisa langsung naik kontrak. Mungkin emang dia pinter ya kayak gitu. Kalau saya kan mungkin banyak kurangnya, jadi agak lambat kayak gitu. Kalau untuk sekarang kan untuk naik kelas yang lebih tinggi kan mungkin ada sekolah-sekolahnya. Kalau dulu tuh enggak, dinilai dari kinerjanya kayak gitu. Jadi kalau udah dari SPG, saya dulu naik menjadi kepala shift, jadi yang handle toko kayak gitu. Dulu itu kalau saya naik kelas itu nggak tahu, saya itu takut kayak gitu. Kenapa kok takut Mbak? Karena itu kayak ngerasa, oh aku punya tanggung jawab yang lebih kayak gitu. Untuk menjadi KPS itu juga nggak sebentar, mungkin berapa bulan akhirnya saya naik menjadi kepala toko. Dan itu saya naik menjadi kepala toko itu karena ada toko yang bermasalah dan mungkin pimpinan itu percaya kepada saya. Akhirnya saya diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Setelah menjadi kepala toko, saya juga naik menjadi ranting itu seperti SPV kayak gitu. Untuk menjadi SPV dulu tuh juga saya bisa dikatakan kayak maju mundur ya. Itu maksudnya gimana? Kayak misal kamu jadi ranting ya Mbak, jadi SPV ya Mbak, itu aku mau. Tapi untuk hari berikutnya itu tiba-tiba aku kayak pengen mundur gitu. Aku takut nggak bisa, takut mengecewakan kayak gitu. Akhirnya jadi ranting itu mungkin sekitaran 1 tahunan. Terus dari habis ranting tuh aku menjadi AM. Sekarang yang posisi saya tempati itu juga nggak gampang. Soalnya apa? Saya tuh punya
pimpinan itu dulu yang backup saya, dia itu percaya sama saya, kayak misal kamu itu bisa, kenapa kok nggak mau kayak gitu. Itu menurut saya itu tergantung sama sama lingkungan kerja juga. Jadi dulu lingkungan saya itu tidak mendukung, jadi kayak misal nih saya kepengen maju, tapi lingkungan saya itu kayak buat apa sih maju, buat apa sih jadi AM, buat apa sih kayak gini kayak gitu. Jadi setelah saya merubah 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 apa lingkungan saya itu, saya akhirnya berani maju sampai sekarang kayak gitu. Dan saya menjadi AM tuh juga banyak rintangannya, dari mulai dari mulai dari mulai dari mulai nggak mau maju, takut nggak ada teman kayak gitu. Dan itu saya punya satu guru, dia itu bisa disebut guru, teman, saudara juga. Dia itu kalau saya lagi down, lagi gak pengen, kayak malas kerja kayak gitu ya, jangan ditiru ya. Itu tuh dia yang motivasi saya sampai akhirnya seperti ini. Dan untuk sampai di titik ini juga dia itu punya pengaruh besar di karir saya kayak gitu. Untuk di Pulsa 21 sendiri, dulu itu saya tuh kayak gimana ya mbak, kayak takut banget gitu loh kalau ngomong di depan umum, presentasi di depan umum. Tapi setelah saya kerja di Pulsa 21 dan diberikan Pak Dedi ilmu yang sangat banyak, akhirnya saya bisa berani ngomong seperti ini kayak gitu. Terus di sini saya pengen menyampaikan tentang materi gimana sih cara menyelesaikan masalah menurut teman-teman semua. Kenapa sih masalah kok harus cepat diselesaikan? Apa? Ya, terus apa? Ya, terus bentar. Nah, benar, jawaban kalian semua itu benar. Kenapa kok masalah harus cepat diselesaikan? Karena agar tidak menghambat aktivitas lain, supaya kita bisa berkembang menjadi maju lagi, supaya kita bisa maju lagi kayak gitu. Ibarat seperti bola salju ya kayak gitu. Jadi misal nih bola salju nih dari atas, kalau udah ada kelihatan bola salju, kalau kita nggak mencegahnya, pasti dia akan membesar dan itu sampai ke bawah dan bisa menjadi bumerang buat kita. Sama seperti masalah, kalau kalian udah terlihat ada sedikit masalah, itu segera diselesaikan. Supaya apa? Biar tidak menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kalau udah menjadi besar, pasti akan sangat sulit untuk menyelesaikannya kayak gitu. Terus untuk ibarat juga sama kayak atap bocor. Pernah nggak nih di rumahnya atapnya bocor? Pasti pernah ya kayak gitu. Apa sih yang kalian lakukan pertama kali saat atapnya bocor? Apa? Ambil ember. Iya betul. Lanjut, next, ambil lap. Iya ambil lap, betul kayak gitu. Jadi misal nih ada rumah bocor, kalau mungkin orang-orang yang tidak tahu cara menyelesaikannya, pasti deh ambil ember, ambil lap, ngepel kayak gitu kan. Tapi kalau hujannya udah reda, ya udah selesai. Tapi nanti kalau hujannya turun lagi, pasti kita ngelakuin kayak gitu lagi. Padahal yang paling penting itu kita harus cari solusinya, cari asapnya. Ternyata asapnya di genteng yang bocor tadi. Sama aja kalau kita nggak menyelesaikan genteng tersebut, otomatis masalah akan terus berlanjut sampai hujan itu datang terus kayak gitu. Kalau misal hujan, kita bocor nih, kita benerin atapnya. Kalau ada hujan lagi, bocor nggak enggak kan ya kayak gitu. Jadi kita harus jangan fokus pada apinya, jangan fokus pada asapnya. Kebalik, sorry, jangan fokus kepada asapnya, tapi fokus kepada apinya kayak gitu. Kayak gitu. Sekian dari saya, semoga pembukaan ini dapat menjadikan kalian tahu gitu cara menyelesaikan masalah kayak gimana kayak gitu. Jadi untuk materi pada pagi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.